ya MU bisa dapat 3 poin nanti udah oke banget lah. Itu bersyukur banget sih kalau kata gue ya pendukung MU ya, karena menurut gue ramuan ya racikan dari Ten Hag ini belum sepenuhnya paten dan kalau lawan Big Six sih agak berat ya. Berat sih ini. Apa ya? Kayaknya Rashford nih nggak percaya diri lagi nih. Kurang percaya dirinya. Kenapa dia harus passing? Biasanya syuting ya. Biasanya pasti di syuting sesempit Flashing pojok kanan ya. Flashing pojok kanan. Mungkin habis kartin. Tapi gue setuju. Rashford kayaknya kehilangan kepercayaan diri semenjak di Community Shield. Ya kalau McTominay kalau lu udah 1-0 menit 80 ya lu masukin aja buat fight di tengah, ambil bola buat nurunin mental lawan bagus sih. Karena dia berani mati tuh. Ya berhentiin aliran bola, Sap. The Red Devils berhasil mengamankan 3 poin perdana di matchday pertama English Premier League. Sebuah keberuntungan atau pertanda baik untuk Manchester United. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, batik dengan cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obral semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi. Jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Balik lagi pemirsa Kong Media bersama gua Alsyaf di sini selaku utusan dari Kong yang akan memimpin jalannya acara pada kesempatan kali ini. Gue ditemenin sama 3 rekan yang akan menjadi narasumber untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada. Di sebelah gua ada siapa? Seperti biasa Lamaca. Di seberangnya Lamaca. Nama gue Alwi. Dan di sebelahnya lagi Nando Media. Nando Media. Ngeliat itu dia jersey. Baca aja ya. Diraih Media. Manchester United luar biasa menunjukkan performa yang luar biasa di awal musim ini dengan mengalahkan Fulham skor 1-0 lewat gol Joshua Zirkzee di menit terakhir. Bagaimana menurut Lamaca jalannya pertandingan? Apa? Luar biasa. Luar biasa. Seperti prediksi Kong. Seperti prediksi Kong di awal Manchester United menjadi juara dibuka dengan kemenangan. Mas prediksi kemarin juga. Gila kemarin gue dibantai, Cak. Berdua nih sama Rapi kan. Katanya MU juara, MU juara. Udah gila. Juara. Menang 1-0 lawan Fulham terus juara ya. Soalnya, Cak, kebanyakan tim yang menang di pertandingan awal itu jadi juara di akhir musim. Gitu. Semuanya menang. Arsenal juga menang. Gitu. Arsenal berapa kali? 2-0. Tapi yang paling awal main MU. Ya itu karena jadwal aja, Bos. skor. Paling awal MU nih. Kalau MU menang terus sampai akhir, Juara. Padahal peringkat satunya Brighton. MU sempat menguasai papan klasemen IPL. Iya. Sampai beberapa jam tuh. Dia kan menjadi peringkat 1. Udah lama nggak peringkat 1 kan? Akhirnya kembali menjadi peringkat 1. Fulham peringkat terakhir. Di pertama dan terakhir sampai degradasi. MU peringkat 1 pertama dan terakhir udah. Bohong lu dong kalau gitu dong. Menangnya sekali doang. Enggak lah kalau lihat dari pertandingan pertama lah. Jadi gimana, Cak, pertandingan MU lawan Fulham kemarin? MU lawan Fulham gue rasa apa ya, Zap, ada masalah di ya belum nyetel aja mungkin ya untuk di lini depan. Bagi gue banyak peluang-peluang emas yang terbuang sia-sia ya secara teknikal itu. Gue rasa ya kayak dia lawan siapa tuh kemarin? Pramusim ya? Pramusim. Bukan pramusim, lawan City. Community Shield. Community Shield. Di situ kan banyak peluang-peluang yang emas juga kan yang ya harus 100% jadi gol ya, tapi seperti Garnacho yang udah berdua di depan gawang itu. Iya, Bruno juga Leno-nya jago sih. Cuma kalau yang pas Garnacho 2 kali juga dia, Cak, kesempatan. Itu ya. Kalah kan sekali doang, Cak. Kalau 2 kali kan tolol.
Bener kan dong? Benar. Kalau sekali aja jangan diulangin. Ya dari Fulhamnya juga nggak cor-cor amat sih kemarin ya. Fulhamnya biasa aja ya. Iya Fulhamnya biasa aja. Walaupun permainannya nggak monoton ya Fulham ya, udah passing pendek, berani main dari bawah, berani main di ruang-ruang kecil Fulham tuh kemarin. Ya, tapi balik lagi kualitas membuktikan. Iya Kak. Menurut gua kayak ya kalau Indonesia lagi menang aja nggak sih? Karena lawannya begitu Sap. Enggak lah. Enggak mau gitu. Bagus lah. Indonesia selalu menang, Cak. Lagi Martin Paes. Martin Paes, selamat datang Martin Paes. Here we go. Dia udah resmi. Resmi ya. Ya gitulah Sap pertandingan lawan Fulham. Fulham tapi kan juga bukan tanpa peluang di situ kan, Ca. Dia menghadirkan beberapa ancaman. Enggak. Satu tendangan dari luar kotak penalti di babak pertama berhasil diselamatkan oleh Nana Onana di situ. Onana membuktikan kelasnya, Cak. Apakah dia akan kembali ke performa awal, Cak? Sebelum dia kebanyakan blunder. Ya, ntar pas kayaknya ini emang musim media Sap. Itu musimnya Balik dia lagi. terbukti dengan clean sheet. Clean sheet. Kemenangan 1-0 di akhir laga, clean sheet itu. Clean sheet. Oh, itu luar istimewa biasa itu. banget. Kiper-kiper lain jarang yang Jarang Sap. kayak gitu. Iya, jarang yang bisa. Ada paling Wakabayashi. Wakabayashi. Iya. Tim sebelah aja si Sanchez itu udah jago banget menurut gua ya pertandingan lawan City yang ya. lawan ya. Heeh. Ntar kita bahas. Ntar ketemu Haaland juga kayaknya Onana kayak refleksnya nggak keluar Sap. Aku gagu. Jadi gitu ya, Cak. Iya. Oke, Doh. Ini ada yang menarik, Doh. Erik ten Hag memasang Bruno Fernandes Mason Mount. sebagai False nine. Digabungin. False nine. Nah, ini juga gue pertanyakan ya, lu punya starting striker murni, kenapa lu harus pasang Mason Mount dan gue udah bilang berapa kali di podcast gue sebelumnya, Mason Mount dan Bruno itu nggak bisa main bareng, gaya mainnya hampir mirip, posnya sama, dan ketika ditumpukin akhirnya nggak efektif dan terbukti kan MU sampai menit 60-70 dengan Mason Mount benar-benar nggak berjalan gitu loh. Bruno juga yang kurang beruntung di depan gawang, tapi yang menurut gue memang dia di luar gue nggak suka sama Bruno karena attitude-nya ya, gue nggak bisa menyalahkan Bruno karena dia bukan penyerang juga, lu nggak bisa nuntut dia cetak gol. Memang semua gelandang bisa dijadiin goal getter, false nine gitu. Bruno lebih nyaman dengan space luas gitu, dengan dia pegang bola, kuasai bola, bikin chance. Dan Mason Mount akhirnya nggak kelihatan gitu loh. Dan yang gue bingung kenapa Rashford dan Amad Diallo yang dipasang walaupun ketika Garnacho masuk mengecewakan, tapi cukup gue pertanyakan aja kenapa nggak Garnacho dari awal gitu loh, karena ya Garnacho juga perlu waktu buat adaptasi, buat nyetel musim baru kan. Ya lini belakang MU juga masih bongkar pasang, masih pemain barunya masih coba. The Light masuk babak kedua, Mazraoui tampil cukup oke ya, yang kita justru kita ragukan kayak ini pemain bisa perform nggak sih. Kalau The Light gue yakin lah kalau The Light maksudnya dengan kapasitas dia mampu lah. Tapi kalau Mazraoui kan dia banyak goyang tuh di Munchen, tapi ketika main memang nggak istimewa, tapi cukup oke untuk mengcover lini belakang MU. Walaupun Fulham cukup dinamis ya, bermain tuh cukup dinamis, masing-masing pendek, ruang-ruang kecil, berani serangan balik, berani ngepres tinggi dengan Smith Rowe, ada Matraore, Iwobi, ada Matraore dengan speedster lah. Tapi ya balik lagi Zirke masuk dan jadi pembeda karena ya itu alasan Ten Hag perlu striker murni, dan dia dapat striker murni ya Zirke dibayar tuntas lah sama Zirke kasarnya. Menurut itu berarti berpengaruh besar ya striker murni MU ini nggak punya goal getter semenjak si Højlund cedera. Ya kalau untuk false nine-nya Bruno atau Mason Mount dibanding Zirke ya jauh. Mending lu nggak banyak pegang, kayak Zirke kan kemarin nggak banyak pegang bola, lebih banyak nunggu. Tapi sekalinya dapat peluang di kotak penalti dia bisa konversi jadi gol. Ya striker ya harus kayak gitu, lu nggak perlu banyak include ke permainan. Apalagi dia bisa mulai juga kan. Si Zirke pas golnya kan dia juga yang mulai. Dia yang fight di tengah, terus dia datang coming from behind. Ya akhirnya dia membuktikan ya debut yang bagus lah untuk pemain baru. Ya model-model mungkin ya kita nggak bisa, bener kata lu, untuk gelandang gitu, untuk ya mungkin kalau Bellingham punya insting kali ya,
Kayak Zirke kan golnya menurut gue ya insting penyerang. Itu insting gitu. penyerang. Iya, benar. Dan nggak- sentuhan Iya, strike leg Satu yang sentuhan sampai gitu. Gak bisa dituntut. menghasilkan Ya jadi bikin 20 gol semusim gelandang tuh ya memang bukan tugas mereka. Mereka ibarat dibuild dari kecil jadi gelandang, tiba-tiba disuruh cetak gol ya mereka pasti perlu adaptasi ya. Mungkin ada beberapa special case kayak Bellingham, dulu ada Fabregas atau ada beberapa false nine yang muncul, Firmino. Ya mereka memang bisa cetak gol, tapi ketika gelandang nggak bisa cetak gol ya nggak bisa jadi tumpuan kesalahan. karena mereka sejatinya adalah pelayan buat para pencetak gol. Gitu, mereka ya mereka penyuplai bukan goal getter. Justru pertandingan kemarin Casemiro yang nyuplai pinpoint crossnya itu. Iya, Cakep banget. Bruno ya, kali ya. Cuman gagal dikonversi. Lagi-lagi karena finishernya Bukan striker. Iya benar. dengan 2 kali Beda, kesempatan emas. Walaupun ya Casemiro juga kemarin banyak ketinggalan ya, beberapa kali ketinggalan. Ya usia nggak bohong lah, speed diacak-acak sama Adama tuh berapa kali. Mas Adam. Berbicara striker, kita masuk ke pemain baru andalan. Joshua Zirkzee, gimana lu mau komentari Zirkzee? Apakah dia layak untuk mendapatkan tempat utama di pertandingan selanjutnya? Kalau menurut gue layak ya, Sap. Ya dibanding Højlund kemarin yang performanya masih kurang. Untuk datangnya Zirkzee langsung pertandingan pertama langsung buat gol. Walaupun baru berapa menit tuh main tuh? Ya sebentar lah. Sebentar ya. Iya. Ya, langsung cetak gol. Dia main Kalau 15 menurut gua menit kalau terakhir. buat pertandingan kedepannya layak untuk dijadiin utama si Zirkzee. Højlundnya dijadiin Dibanding lu maksain Bruno dijadiin false nine. Kenapa lu nggak pasang Rashford di striker, Iya, pasang kayak Garnacho biasa. sama Amat Diallo aja udah. kayak biasa bener. Tapi kalau buat pertandingan pertama buat dirombak-rombak kayak gitu nggak masalah sih. Buat ngelihat dulu. Ya namanya pertandingan pertama, pemain juga baru balik dari pramusim, masih perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Ya hasil akhir akan kita bahas kemarin akan tough, pertandingan pertama akan berat. Ya MU bisa dapat 3 poin aja udah oke banget Ya, lah. itu bersyukur banget sih kalau kata gue ya pendukung MU ya, karena menurut gue ramuan ya racikan dari Ten Hag ini belum sepenuhnya paten dan kalau lawan Big Six sih Agak berat ya. berat sih ini. Dan golnya juga di menit akhir. Krusial. Harusnya 4 gol tuh ya. Iya kan? Tapi peluangnya juga banyak. Peluangnya banyak. Garnacho, Bruno itu peluang-peluang matang loh. Dan kredit juga gue sebenarnya untuk Ben Leno. Ya Leno lagi on fire. Gacor banget Sap, bener Sap. Cuma kalau emang golnya Zirkzee menurut gue itu Susah banget Pak. Kaget. Dan maksudnya yang peluang-peluang lain tuh yang dimentahkan ya Itu peluang matang. Matang. Masalahnya 1 versus 1 sama kiper. Iya. Itu peluang-peluangnya. kemudian yang golnya Zirkzee itu belum bersusah. Yang paling konyol kan Garnacho tuh yang Iya. anuan. Ya, itu bodoh sih. Itu ada apa ya? Kayaknya Rashford nih nggak percaya diri lagi nih. Kurang percaya dirinya. Kenapa dia harus passing? Biasanya syuting ya. Biasanya pasti di syuting sesempit apa? Flashing pojok kanan ya. Passing pojok kanan. Mungkin habis kartin. Tapi gue setuju, Rashford kayaknya kehilangan kepercayaan diri semenjak di Community Shield. Dia kan kehilangan 2 peluang emas kan. Iya, betul. Dan setelah itu di game kemarin gue ngerasa Rashford agak kepercayaan dirinya agak goyang Sap. Makanya biasanya bola kayak gitu walaupun passing lebih pasti biasanya di syuting sama dia. Dan Harus striker tuh. Iya dia Harus striker. banyak passing juga Rashford. Biasanya kan Rashford kan setelah sempit dia masih berani tuh asal ada space kan. Cuma krisis kepercayaan diri lah mungkin atau tapi taktik. gue ngeliatnya dari segi taktik Taktik sih juga, ya. Garnacho-nya udah emang masang badan yang bukan coming from behind dong, udah kelihatan. Iya. Ibaratnya ya Rashford masuk Ya, ke minta kotak berarti, penalti dia ya, minta. mau masuk ke kotak penalti udah lihat Garnacho yang benar-benar kosong gitu Zap. Dan itu ya konyol juga kalau nggak masuk. Iya, dan dong. itu 99% gol sih menurut gua harusnya. Tapi ya maksud gua ya udahlah shit happen gitu. Lu nggak tahu kan kapan terjadi dan yang penting lu tetap menang. Iya. Tapi kalau Rashford nggak passing ke Garnacho mah harusnya udah gol ya kalau langsung. Kalau harusnya di passing juga gol itu. Cuma emang lagi sial aja lagi mungkin kakinya belum adaptasi apa. Ya kita nggak tahu lah. Iya, tapi emang Rashford juga biasanya kayak gitu ya siapa ya? Tapi biasanya kayak gitu ya. Selalu dilakukan penyelesaian oleh dia langsung. Fully Garnacho striker sih gue itu ada- kecewanya ke Garnacho. Iya, iya. Gue keputusan udah tepat banget Rashford. Menurut saya tepat, passing itu benar, tapi titik berat kesalahannya di Garnacho memang harusnya itu konversi gol. Tapi ya maksud gua lu nggak bisa ngejudge pemain dari gagal 1 peluang kayak gitulah.
Kecuali di final champion posisi lu lagi kalah, ya beda cerita. Tapi kalau kayak gini lu posisi unggul baru awal musim, maksud gue jangan sampai gara-gara hal ini dia nggak diberi kesempatan lagi gitu. Iya. Iya juga asis juga kan Garnacho-nya. Iya. Kontribusi lah. Iya. Enggak jelek kok. Maksud gue di luar itu ya banyak peluang dan kontribusinya banyak. Iya, gitu, lagi shit happen aja. 3 pemain baru MU dimainkan pada pertandingan kali ini. Cak, gimana Cak kalau dari pemain-pemain baru itu Cak? Siapa aja tuh? Nesoir, Zirke, The Light yang dapat. Delek bentar ya. Iya. Ya kalau dari gua yang pasti gue sorotinnya ya pencetak golnya ya sampai Joshua Zirke yang ya ini orang potensinya besar gitu Sab. Pergerakannya lincah, visi bermainnya baik. Ya terbukti dengan adanya gol itu. Ya dia fight di tengah kemudian coba build dan coming from behind naruh striker yang menurut gua dibutuhkan MU gitu loh sekarang gitu. Ya krisis gitu ya. Kalau gue bilang sih MU kan krisis untuk gol Sab. Dan Joshua Zirke ini ya diharapkan dapat menutupi kekurangan itu dan menurut gua kalau Joshua Zirke dikasih menit banyak gitu. Menurut gua salah satu pemain kunci MU musim ini bisa Zirke ini. Bisa menjadi player ya. Bisa. Posturnya juga mendukung. Berkaca dari pertandingan ini berarti apa yang harus diperbaikin sama Ten Hag di pertandingan selanjutnya? Ya balik ke pertama pemilihan pemain ya. Apalagi nanti kalau Yoro balik, Højlund balik, ya Ten Hag akan pusing ya, tapi in a good way gitu ya pusingnya. Akan lebih banyak opsi. Pemilihan pemain lebih diperbaiki lah. Terus koordinasi lini belakang kemarin masih agak goyang lah koordinasi lini belakang dan ya balik menurut gua MU kayaknya akan datang 1-2 pemain lagi. Ya minimal 1 gelandang lah untuk karena Casemiro gua ngerasa kayak udah nggak bisa main full lah. 1 gelandang dan 1 striker kali ya. Winger, 1 gelandang 1 winger lebih aman ya, tapi kayaknya Diallo ya. urgensinya di gelandang karena si Casemiro mungkin menit 60 menit 70 bisa ditarik lah. Ganti gelandang yang lebih muda, lebih fight, lebih fresh. Mengingat usia juga udah Ya, nggak bohong lah. Gelandang terakhir sering ketinggalan. Walaupun passing kuncinya Masih iya makanya. McTominay McTominay secara fisik kurang. McTominay kan mau pindah Smackdown main Smackdown. Iya. Dia nubruk-nubrukin orang doang kalau dia. McTominay itu tipe pemain yang apa ya? Abrak Gerasa gerusuk. tapi nggak ada tujuannya. Kalau Gattuso gerasa gerusuk Dia pasti ngerebut. Dia kalau McTominay kalau lu udah 1-0 menit 80 ya lu masukin aja. Buat fight di tengah, ambil bola. buat nurunin mental lawan Ya, bagus sih. ya. Karena dia berani mati tuh. Ya berhentiin aliran bola, Sap. Itu yang Merusak ngerusak lawan. tempo lawan. Harus ada pemain yang kayak gitu juga kan. Kalau dari Alwi siapa Wi kira-kira pemain MU yang bakal bersinar nih? Berkaca dari pertandingan ini. Yang bakal bersinar. Ya bakal istilahnya ngegendong MU lah buat mengalami musim 2024 ini. Kalau untuk buat yang bersinar dari pertandingan pertama kemarin kayak kalau buat kedepannya gue masih belum tahu ya. Soalnya masih rata-rata masih belum kelihatan Sab. Ini masih soalnya masih dicoba-coba. Pemain sama rata ya. Sama rata. Ini Ten Hag juga cukup telat sih ya. Bisa dibilang cukup telat dengan cara mencoba-nyoba pemain kayak gini. Harusnya dicoba dengan dari pertandingan pramusim lah ya. Harusnya dicoba-coba pemain kayak gini dengan transport di taruh false nine kayak gitu ya kan. Dengan kemarin Martinez dicoba di back kiri gitu. Kalau buat pemain-pemain yang bakal bersinar buat gendong MU, kalau menurut gue belum kelihatan sih kalau untuk sekarang. Masih sama rata lah. Masih sama rata. Iya. Oke. Mungkin cukup kali ini ya. Cukup. Nantikan terus perjalanan Manchester United meraih gelar juara English Premier League musim 2024. MU ya udah pasti ya. Kita juara aja. Di episode Kong Media selanjutnya. Tetap di Obrolan Bola Anak Rental.